Selamat datang. Silakan duduk. Apakah kamu udah nyaman? Sudah, Bu. Gimana perjalanannya hari ini di sini? Ya, alhamdulillah nggak macet sih. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Syafitri Nurul Rahmadani. Di sini saya sebagai konselor. Boleh perkenalkan diri kamu terlebih dahulu? Boleh, Bu. Nama saya Rina Stefani Lestari. Oke, biasanya dipanggil siapa? Biasanya dipanggil Rintan. Selamat siang Rita, senang sekali bertemu dengan kamu hari ini. Sebelum kita mulai, kamu boleh santai aja ya, karena di sini tempat yang aman, jadi kamu bisa bercerita apapun tanpa harus dihakimi. Ya, Bu. Oke, gimana kabar kamu hari ini? Apakah sekolah berjalan lancar? Sebenarnya agak berat, Bu. Saya merasa tidak nyaman di sekolah akhir-akhir ini. Oke, sebelumnya kalau Ibu boleh tanya, kamu udah pernah belum mengikuti sesi konseling? Belum pernah, Bu. Oke, Ibu bakalan ngejelasin secara singkat dulu tentang teknik konselingnya. Jadi, konseling individu adalah konseling yang dilakukan oleh dua orang antara konselor dan konseli yang bertujuan untuk mencari solusi bersama masalah yang dirasakan oleh konseli. Lalu, di dalam konseling individu terdapat beberapa asas-asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana segala hal yang kamu ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya dan tidak akan saya sebarluaskan ke pihak manapun. Yang kedua, ada asas keterbukaan. Kamu secara terbuka menceritakan segala permasalahan kamu agar kita dapat mencari solusi bersama dari masalah kamu ya. Yang terakhir ada asas kesukarelaan. Kamu datang ke sini tanpa paksaan dari pihak manapun dan sukarela datang ke saya dan menceritakan segala masalah kamu. Lalu sesi konseling kita akan berlangsung sampai 10-15 menit. Bagaimana Rita? Apa setuju? Setuju, Bu. Oke, kita mulai ya sesi konseling kita. Bisa kamu ceritakan apa yang membuat kamu datang ke sini menemui saya? Sebenarnya saya tuh merasa tidak nyaman, Bu, akhir-akhir ini. Oke, jadi apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman di sekolah belakangan ini? Saya tuh merasa sangat sedih dan malu karena teman-teman sering mengejek penampilan saya di sekolah. Bisa kamu ceritakan lebih banyak tentang kejadian body shaming yang kamu alami? Mereka tuh sering mengejek berat badan saya dan memanggil nama-nama yang membuat saya malu di sekolah. Jadi kamu merasa sakit hati ya karena ejekan dari mereka? Iya, Bu, karena hal itu yang membuat saya jadi menarik diri dari teman dan enggan ke sekolah. Oke, jadi kamu merasa menarik diri karena ejekan. Kira-kira sejak kapan kamu merasa seperti itu? Apakah setelah mengalami ejekan tersebut? Mulai beberapa bulan terakhir sih, Bu, semakin lama semakin tidak percaya diri. Kira-kira ejekan itu tuh hanya dari satu kelompok teman kamu? Apa banyak teman yang ngejek kamu? Banyak, Bu, bahkan kadang-kadang guru-guru tuh tidak ada yang tahu. Terus kira-kira reaksi kamu ketika mendapatkan ejekan tersebut, apa yang kamu lakukan? Saya biasa saja, malah saya tuh banyak diam dan menarik diri. Kadang-kadang tidak ikut kelas ekstrakurikuler. Oh, jadi kamu banyak diam aja dan lebih menarik diri ya karena ejekan Iya, Bu, tersebut. benar. Saya bisa memahami perasaan kamu yang satu itu. Rasanya memang berat ketika mereka tidak diterima oleh teman-teman sendiri. Iya, Bu, saya merasa kesepian dan tidak ada yang bisa mengerti keadaan saya. Kamu merasa terisolasi dan sedih karena perlakuan teman-teman kamu kan? Iya, betul, Bu. Kira-kira apa sih hal yang paling kamu takutkan jika keadaan ini tuh terus berlanjut? Saya tuh takut nilai sekolah saya turun karena saya jadi malas belajar dan takut tidak punya teman sama sekali nantinya. Kalau kamu punya seorang teman yang bisa mendukung kamu, apa itu akan membuat kamu merasa lebih baik? Mungkin iya, Bu. Saya ingin ada yang mengerti dan menemani saya di sekolah. Oke, berarti kamu memang butuh teman ya? Iya. Gimana sih biasanya kamu menghadapi perasaan sedih dan malu saat di sekolah? Saya tuh cuma bisa sedih dan nangis di kamar mandi itu juga.
Oke, jadi kamu pernah nggak sih karena ejekan tersebut, kamu bercerita kepada orang-orang tua kamu atau guru-guru supaya mereka tahu masalah tersebut? Belum pernah Bu, karena saya tuh takut nanti masalahnya bakal jadi lebih besar. Kamu mau nggak saya bantu gimana caranya supaya kamu bisa bercerita kepada mereka tanpa rasa takut? Iya Bu, mau. Oke. Nah, jadi ketika kamu berpikiran dan ada teman yang mengejek kamu harus selalu ingat kata-kata terus ini ya. Kamu tahu nggak sih, tubuh kita itu memang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, dan ada yang kurus. Tetapi nilai diri kamu tuh nggak hanya dari fisik tahu. Nilai diri kamu terlihat dari bagaimana kamu berbuat baik, dari prestasi belajarmu, dan dari sikap kamu kepada orang lain. Oh gitu ya Bu, saya baru sadar selama ini saya terlalu fokus pada kekurangan saya. Betul banget Rintan. Jadi setiap orang tuh pasti punya kekurangan dan kelebihan. Misalnya kalau kamu rajin belajar dan teman-teman sering minta bantuan kamu belajar, atau ada tugas-tugas yang mereka nggak ngerti yang kamu paham, misalnya pelajaran matematika, itu bukti kamu mampu mempunyai kemampuan yang mereka hargain. Iya Bu, benar. Beberapa teman tuh memang sering minta saya bantuin ngerjain PR. Nah, itu salah satu kelebihan kamu. Kamu juga punya hati yang baik karena tidak pernah membalas ejekan dari teman-teman kamu. Itu juga menunjukkan bahwa kamu udah mencapai kedewasaan. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Saya jadi merasa lebih berharga sekarang. Bagus banget nih, ketika kamu mulai menyadari hal-hal yang baik tentang diri kamu, kepercayaan diri kamu akan muncul, tumbuh dengan sendirinya. Ya Bu. Oke, Ibu mau nanya nih, kira-kira semisalnya kamu diberi kesempatan untuk gabung ke kelompok yang ramah dan mendukung, apa kamu mau mencoba? Iya Bu, saya mau coba kalau ada yang mau menerima saya. Gimana kalau kita juga latihan cara menghadapi ejekan dan membangun kepercayaan diri? Boleh Bu, saya senang malah. Saya ingin berubah juga, tidak tahu caranya. Oke, menurut kamu langkah kecil yang bisa kamu lakukan supaya merasa lebih percaya diri di sekolah itu gimana? Mungkin mulai ikut kegiatan yang saya suka atau mencoba berbicara dengan satu atau dua teman dekat. Bagus banget nih. Kalau kamu bersedia, kita buat kesepakatan untuk mencoba hal itu minggu ini ya. Ya Bu, saya siap mencoba. Oke. Nah, Rintan, jadi sesi konseling kita udah berakhir nih. Ini udah 10 menit ya. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, kamu bisa nggak sih mengulangi kembali hasil dari sesi konseling kita hari ini? Ibu tadi kan menjelaskan bahwa tubuh kita tuh memang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, dan ada yang kurus. Tapi nilai diri itu tidak dinilai dari fisiknya saja. Nilai diri itu terlihat gimana kita berbuat baik, dari prestasi kita, dan dari sikap kita kepada orang lain. Contohnya tadi kan teman-teman saya pada mengejek fisik saya, tetapi saya itu punya kemampuan di akademik. Jadi kayak teman-teman saya tuh banyak yang minta kerjain PR-nya. Nah, di situ kan saya bantuin juga, berarti saya punya kelebihan bukan dari fisiknya saja. Ya, benar banget nih Rintan, bagus banget omongan dari kamu itu tadi ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya, Ibu mau kamu mencatat ejekan-ejekan dari teman kamu dan respon-respon apa yang kamu berikan ketika ejekan itu dilontarkan kepada kamu. Nanti akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya ya. Baik Bu. Oke, jadi untuk evaluasi perkembangan di pertemuan berikutnya, kamu tidak sendiri nih. Ada saya yang peduli kepada kamu, dan terima kasih sudah terbuka hari ini. Saya menghargai kamu yang berani datang ke sini. Terima kasih ya Bu. Saya merasa lebih lega setelah berbicara kepada Ibu. Dari pembicaraan hari ini, saya belajar kalau diri saya bukan dilihat dari fisiknya saja, tapi dari sikap dan kemampuan saya. Saya juga ingin mulai lebih percaya diri dan berani membuka diri kepada teman-teman saya, Bu.
Oke, bagus Rintan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.